Lepas giat dari lubang besar itu dulu. Proses tarik mobil saudara kita dari Sibusalam dan terjebak banjir. Alat kita bantu jonder dari perusahaan. Ini hidup Pak Babinsa ini. Bro, lagi. Oke, Udah. Buka pintu. Nah. dibuka aja bang. Mau kaya? Boleh jikain kak. Beraktivitas dulu selama 2 menit. Astaga lama banget. Bebas UKT. Hah? Belum ada kak. Sejak kapan? Kita. Enggak nih, nambahin aja. Oh ya setahun kita sih bekerja ini. Biar dilihat. Yang 8 orang itu ya? Oh, S2. Bagusnya bagaimana? Kak. Terus ini juga asuransi suri. Dengan yang masuk di sini, baru kok input di sini, baru nanti outputnya di sini. Ini yang misalnya ini kayak mana? Di sini di Upah, ini Ibu Peti, ini Ibu. Udah Mika. Sudah ya tuh belum kak ya? Iya, seke, ya. Di mute nanti nih Bu Iya. dari ceritanya. Dari suara. Cuma karena harga corporate toh, kau yang bilang di sana bisa gitu. Iya kak. Yang kita lihat terus. Ya. Saya 3 kak. Ambil anaknya. Pertama Anar Banda C. Ya. Terus Alhamdulillah sehat kan. Terus sudah hilang ini pakai data. Bunda listriknya mana jadi? Udah hidup lampu. Oh ini kebetulan hidup, tapi kan nanti mati lagi kayak gitu. Tuh. Oh, udah berarti mama kemarin jalan kaki berarti dari camp ke Takengon. Cerita mama. Terus Bunda di sana katanya masih susah ya Bunda kalau misalnya kayak bahan makan. Terus yang ke Gayo Luas juga terputus satu-satu. Jadi memang terisolir 2 kabupaten itu. Benar meriah taknya
dan itu angkat barang baik dari Benar Meriah maupun Assalamualaikum Bunda. salam. Mana-mana. Terus. Satu, apa untuk magister juga itu yang kita cap nanti saya ini Dalam 1 minggu itu 2 kali. maksudnya setelah mulai dia langsung kita tapi sudah dalam seminggu kebelakang itu juga bukan tiap hari Pak. Misalnya Magang di sini itu walaupun dia mengalami dampak banjir di kampung halamannya di Aceh, tapi dia tidak mengurangi kinerjanya selama magang di Rumah Sakit Stella Maris ini. Dukungan apa yang diberikan sama pihak rumah sakit tempat Amira magang? Ya, dukungannya pastilah kita dukung support untuk tetap komitmen dalam bekerja, terus kita juga kasih kesempatan kalau misalnya tidak bisa masuk, ya kita kasih keringanan untuk tetap lebih fokus dulu untuk masalah di daerah yang menyebabkan dia banjir di daerahnya. Jadi skemanya itu sudah disiapkan, tapi yang kita butuhkan sekarang ini adalah sebenarnya mahasiswanya. Nah, jadi seperti tadi saya sampaikan, pada saat dibuka pendaftaran itu baru ada 8 mahasiswa strata 1 yang mendaftar. Kita belum mendapatkan informasi dari program lainnya begitu. Tapi kalau misalnya sekiranya ada yang kemudian terdampak, itu kami harapkan untuk segera nanti melaporkan diri, bisa ke bagian akademik, bisa melalui bagian akademik di fakultasnya atau melalui prodinya, nanti akan diarahkan ke sini, akan diteruskan ke rektorat, karena nanti Pak Rektor melalui Wakil Rektor 1 itu akan mengambil kebijakan untuk hal ini gitu. Ya. Bisa diinfokan sedikit seperti apa bantuannya itu untuk meringankan para perantau pendidikan? Iya, kalau untuk dari UKT-nya itu nanti akan ada keringanan UKT, bahkan mungkin barangkali pembebasan UKT untuk itu kita sudah siapkan. Kemudian kalau dalam bantuan lainnya itu akan ada dukungan psikologis melalui lembaga psikologi UNHAS itu jika mereka membutuhkan gitu. Ini adalah salah satu bentuk dukungan yang bisa diberikan oleh UNHAS. Kak, bisa dipertegas lagi ketika ada mahasiswa strata 1 dan magister ingin membuat laporan bahwa dia terdampak, dia harus kemana dan seperti apa bentuk laporan? Iya, jadi ada sebenarnya 2 mekanisme. Pertama itu dia bisa mengisi form online yang disiapkan, itu sudah diumumkan di kanal-kanal komunikasi kami gitu. Atau kalau misalnya ini dia juga bisa misalnya langsung melapor ke bagian akademik di fakultasnya, atau bisa juga langsung ke bagian akademik di rektorat begitu. Jadi yang penting dia melapor begitu, dia melapor dan dia menyampaikan bahwa dia adalah mahasiswa UNAS yang terdampak dari peristiwa ini gitu. kalau untuk sekarang Kak, sebenarnya saya kekhawatirannya cuman ini sih Kak, karena maksudnya mereka di sana udah makan nggak ya? Karena Kak, saya dapat kabar 2 hari 3 hari yang lalu tuh di sana memang orang banyak kali yang kelaparan Kak. Mereka di sana cuma bisa makan ubi, pisang, Kak, labu. Karena Kak, kalau misalnya dapat bantuan kan akhir-akhir ini ada bantuan Kak. Mereka dapat misalnya satu keluarga cuma dapat beras 1 kilo 2 kilo kayak gitu Kak. Itu pun bukan untuk tiap hari dapat bantuannya Kak, belum tentu kan. Cuman itu sih Kak. Maksudnya bukan karena saya pengen pulang, bukan. Karena saya tahu kan jaraknya jauh. Terus kalau saya pulang nambah beban lagi di sana Kak. Terus cuman saya harapannya semoga mereka di sana bisa cepat, jalannya bisa bagus, bisa cari uang, bisa dapat makan. Gitu aja sih Kak. Sebelumnya Kak, saya di sini kan ambil S2 Magister Administrasi Rumah Sakit. Kebetulan saya dana orang tua Kak. Terus untuk kedepannya saya tetap akan kuliah menyelesaikan, karena kan kebetulan saya udah seminar proposal Kak. Jadi tinggal dikit lagi. Jadi saya usahakan untuk cepat lulus dari sini. Terus kembali ke sana Kak. Gitu Kak. Bertanya apapun masalah itu sih Kak sama orang tua, karena kan kondisinya masih kayak gini kan. Kita tahu udah 2 minggu orang tua nggak bekerja. Jadi saya nggak tanya dulu Kak, karena kan memang ini
masih akhir semester kan, biasa bayar kuliah nanti di awal, di Januari gitu Kak. Jadi mungkin nanti baru saya tanya kayak mana kelanjutannya Kak kan. Soalnya nggak mungkin juga saya tanya dengan kondisi kayak gini, saya tanya orang tua saya.